Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini kita kembali membahas UEFA Champions League yang mengenai dari laga kemarin malam memang sangat banyak kejutan ya. Mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik, sekitar ada 8 laga yang akan saya bahas ya. Di laga pertama itu laga Galatasaray menghadapi Atletico Madrid. Terlihat di laga ini tim yang diunggulkan itu masih tim tamu Atletico Madrid ya. Terlihat di laga ini, laga terakhir kita bisa melihat ya, imbang menghadapi Gesantep, memenangkan laga sama menghadapi Alaves dari La Liga ya. Terakhir bertemu pada tahun 2015, kemenangan Atletico Madrid di kandang dan tandang. Jadi untuk laga ini terlihat dari klasemen sementara dari 6 laga pertama untuk Galatasaray, mereka berada di peringkat 18 ya. Sedangkan Atletico peringkat 10. Untuk laga ini kemungkinan besar nampaknya masih tetap Atletico Madrid bisa meraih kemenangan walaupun mereka bermain di kandang Galatasaray. Memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan Qarabag menghadapi Frankfurt ya. Terlihat di laga ini ataupun dari klasemen sementara, Qarabag dari performa memang sangat luar biasa ya. Mereka berada di peringkat 25, sedangkan Frankfurt berada di peringkat 33, di mana Qarabag ini nampaknya mereka selalu memberi kejutan saat bermain kandang dan format tandang Qarabag tidaklah begitu baik. Tidak menutup kemungkinan jika di laga malam hari ini nampaknya Qarabag bisa memberi kejutan. Ini peluang Qarabag untuk bisa menahan Frankfurt ataupun mencoba untuk bisa meraih kemenangan di laga ini. Di laga lainnya saya membahas pertandingan Marseille menghadapi Liverpool. Terlihat di laga ini Marseille masih berpotensi Liverpool bermain tandang ya, tandang Liverpool. Nah, ini dia Liverpool kandang Marseille cukup baik. Peringkat sementara di mana tuan rumah Marseille peringkat 16, Liverpool peringkat 11 ya. Di mana Marseille bermain kandang cukup baik, sedangkan Liverpool juga begitu ya. Head-to-head terakhir 2008 berakhir dengan kemenangan Liverpool di kandang dan tandang. Untuk laga kali ini karena memang forma Liverpool naik turun ya, tidak menutup kemungkinan Marseille bisa memberi kejutan. Mengingat mereka bermain kandang, mungkin skor ini nampaknya tidak lebih dari 3 gol ya. Kemudian memasuki laga yang keempat, saya membahas pertandingan tuan rumah Chelsea menghadapi Fafos. Chelsea peringkat 14, sedangkan tim tamu Fafos berada di peringkat 29, 6 poin dari 6 laga. Chelsea dari 6 laga 10 poin ya. Terlihat ini nampaknya pertandingan pertama atau jumpa pertama ya. Chelsea menang laga sampai 2-0, sedangkan Fafos jadi untuk laga ini kemungkinan skor itu lebih dari 3 gol ya. Nampaknya Chelsea akan memenangkan laga tanpa balas ya, mungkin 3-0 atau 4-0 dan lain-lain ya. Kemudian saya membahas pertandingan Newcastle menghadapi PSV Eindhoven. Di laga ini terlihat tim yang diunggulkan masih Newcastle. Newcastle terlihat di laga terakhir lanjutan Liga Premier Inggris yang imbang sama The Wolves. Sedangkan PSV di laga terakhir meraih kemenangan di kandang Stuttgart dengan skor 2-1. Head-to-head terakhir pada tahun 2010 berakhir dengan skor imbang yaitu 2-2. Untuk laga ini kedua tim dalam performa mencetak gol masih terbuka lebar, tidak menutup kemungkinan Newcastle dan PSV ini bisa mencetak gol ya. Skor nampaknya akan ada 3 gol bahkan selebih. Memasuki laga yang ke-6, saya membahas pertandingan tuan rumah Juventus menghadapi Benfica. Terlihat di laga ini Juventus laga terakhir melalui kekalahan menghadapi Cagliari. Di laga terakhir Benfica mereka menang sama menghadapi Rio Ave. Head-to-head terakhir pada tahun 2025, di mana pada waktu itu 2 kali pertemuan selalu dimenangkan oleh Benfica di kandang dengan skor 4-3, di tandang dengan skor 2-0. Klasemen sementara di mana tuan rumah Juventus peringkat 17, sedangkan Benfica berada di peringkat 28. Untuk laga ini nampaknya Benfica akan kembali memberi kejutan walaupun Juventus bermain kandang. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Atalanta menghadapi Athletic Bilbao. Terlihat di laga ini Atalanta di laga terakhir mereka imbang menghadapi Pisa, sedangkan Bilbao menelan kekalahan saat menghadapi Mallorca. Ini pertemuan pertama di Liga Champions untuk kedua tim. Atalanta sementara waktu mereka masih tertahan di peringkat 8 dengan 13 poin, hanya selisih 1 poin dengan Inter, Atletico Madrid dan Liverpool. Sedangkan Bilbao ini mereka berada di peringkat 32 ya, 5 poin dari 6 laga. Ini laga berat untuk Bilbao, tetapi tidak menutup kemungkinan nampaknya Bilbao akan mencoba untuk bisa meraih kemenangan walaupun di kandang Atalanta ya. Oke, masih kuat karena nampaknya masih Bilbao masih berpotensi untuk bisa menahan tuan rumah Atalanta. Dan saya membahas di laga terakhir, laga ke-8 ya, mempertemukan tuan rumah Bayern Munich menghadapi Union SG ya, Real Union SG ya. Terlihat di laga ini ada head-to-head pertama, oke. Klasemen sementara Bayern Munich berada di peringkat 3, 15 poin dari 6 laga.
Arsenal masih di puncak ya. Sedangkan UNSG berada di peringkat 30. Oke, untuk laga ini kemungkinan besar skor melebihi dari 3 gol untuk laga Bayern Munich menghadapi Real UNSG. Two added minutes has been indicated. Substitution for Paris Saint-Germain, number 18, Frenkie de Jong. Coming on the field is number 23, Gerrard. There will be 1 minute added time.